Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, terdapat sebuah permukiman tentram bernama Desa Karanganyar, yang memiliki udara sangat sejuk sepanjang tahun. Di tengah desa tersebut berdiri sebuah rumah joglo kayu yang begitu luas dan megah. Tempat tinggal seorang pemahat kayu yang sangat sabar bernama Jatmiko. Penduduk desa sering menyebut tempat itu sebagai rumah penuh berkah karena selalu memancarkan kehangatan setiap harinya. Jatmiko dikenal sebagai pria baik hati yang selalu menjaga ketenangan lingkungan sekitarnya dengan senyuman tulus yang tidak pernah lepas dari wajahnya saat menyapa siapa saja. Rumah besar itu tidak hanya dihuni oleh Jatmiko seorang, melainkan bersama 3 wanita yang telah melalui banyak kepahitan hidup di masa lalu. Wulandari adalah istri Jatmiko yang sangat lembut tutur katanya. Dulunya merupakan seorang janda yang kehilangan suaminya akibat wabah penyakit bertahun-tahun silam sebelum akhirnya dinikahi oleh Jatmiko. 2 wanita lainnya adalah Rukmini dan Sulastri, kerabat dekat Wulandari yang juga berstatus janda karena tragedi kecelakaan perahu di sungai besar ujung desa. Jatmiko dengan hati terbuka mengajak mereka berdua untuk tinggal bersama di rumah joglo tersebut agar bisa saling melindungi dan merawat tempat itu. Karena hal itulah penduduk desa memanggil Jatmiko sebagai suami yang sangat beruntung. Sebab rumahnya tidak pernah sepi dari kebahagiaan dan tawa renyah. Setiap pagi, aroma masakan rempah yang lezat selalu tercium menguar dari dapur. Sementara di halaman samping selalu terlihat hamparan kain tenun indah hasil karya ketiga wanita tersebut yang sedang dijemur di bawah matahari. Jatmiko sangat mensyukuri keadaan ini dan selalu berusaha keras bekerja sebagai pemahat kayu demi menjaga kehormatan keluarganya yang unik tersebut. Ia ingin memastikan bahwa rumah joglo peninggalan leluhurnya itu tetap menjadi tempat perlindungan yang paling aman bagi mereka, walaupun terlihat damai dari luar. Di dalam hati Jatmiko, sebenarnya menyimpan sebuah kekhawatiran yang cukup besar mengenai masa depan tempat tinggal mereka ini. Ia tahu bahwa tanah tempat berdirinya rumah joglo itu, dulunya memiliki ikatan sejarah keluarga yang rumit dari pihak mendiang suami Sulastri dan Rukmini. Beberapa kerabat jauh seringkali mempertanyakan hak kepemilikan tanah tersebut. Meskipun Jatmiko telah bersusah payah membayar pajak dan menjaga bangunannya agar tidak hancur dimakan usia, Jatmiko sering duduk termenung di sudut serambi pada malam hari, memikirkan cara terbaik untuk melindungi istri dan kerabatnya dari tuntutan hukum yang jahat. Pada suatu senja yang diwarnai langit jingga yang sangat indah, Wulandari menghampiri suaminya yang sedang membersihkan pahatan kayu di halaman samping rumah. "Suamiku, apa yang sedang kau pikirkan hingga keningmu berkerut begitu dalam, seolah sedang memikul beban seluruh dunia sendirian?" tanya Wulandari dengan suara yang sangat lembut sambil menyodorkan secangkir teh melati hangat. Jatmiko tersenyum tipis menerima cangkir itu, lalu menjawab pelan bahwa ia hanya memikirkan bagaimana cara memperbaiki atap bagian belakang yang mulai bocor. Menjelang musim hujan tiba, ia tidak ingin menambah beban pikiran istrinya yang selama ini sudah cukup banyak berkorban. Kehadiran Rukmini dan Sulastri di rumah tersebut benar-benar memberikan warna kehidupan baru yang penuh dengan kebersamaan luar biasa bagi seluruh keluarga kecil ini. Setiap pagi buta, Rukmini selalu bangun paling awal untuk menimba air dari sumur tua di halaman belakang sambil melantunkan tembang Jawa yang merdu. Sementara itu, Sulastri akan sibuk menyapu halaman depan dan membersihkan daun-daun kering yang berguguran dari pohon mangga besar yang menaungi rumah joglo mereka. Kedua janda itu merasa sangat berhutang budi kepada Jatmiko yang telah memberi mereka perlindungan aman dari kejamnya omongan miring para tetangga yang tidak mengerti keadaan. Rumah joglo yang mereka tempati ini merupakan bangunan warisan yang terbuat dari kayu jati pilihan yang sangat kokoh dan telah berdiri puluhan tahun lamanya. Ukiran rumit yang menghiasi tiang penyangga utama merupakan hasil mahakarya kakek buyut Jatmiko yang menceritakan tentang siklus kehidupan dan keselarasan manusia dengan alam semesta. Lantai tanah yang telah dikeraskan selalu terasa sejuk membelai telapak kaki, memberikan kenyamanan tersendiri saat cuaca panas menyengat di siang hari yang terik. Jatmiko sangat menyayangi setiap jengkal rumah ini, dan berjanji di dalam hatinya untuk terus menjaga keutuhannya dari segala macam ancaman yang mungkin akan datang mengganggu.
menjelang datangnya musim kemarau panjang. Angin berhembus sedikit lebih kencang membawa guguran bunga melati yang bertebaran, memenuhi halaman depan rumah joglo tersebut. Suasana pedesaan terasa semakin sunyi ketika malam perlahan merayap turun, menyisakan suara jangkrik yang bersahutan dari semak-semak bambu di belakang kebun sayur keluarga, di bawah cahaya lampu minyak yang berpendar keemasan. Jatmiko duduk mengukir sebuah patung kayu kecil, sementara ketiga wanita itu sibuk memisahkan benang untuk ditenun keesokan harinya. Kedamaian yang sangat sempurna ini seolah menjadi pelindung tak terlihat yang menyelimuti seluruh penghuni rumah dari kerasnya kehidupan di luar sana yang penuh tipu daya. Namun sayang sekali kedamaian yang terasa begitu kokoh itu perlahan mulai mendapat ujian kecil saat sebuah pertanda aneh muncul di perbatasan batas desa. Beberapa tetangga yang baru pulang dari berladang melaporkan telah melihat sosok pria tidak dikenal yang memakai pakaian lusuh, sedang berdiri lama menatap kebun jati milik Jatmiko. Pria asing tersebut sama sekali tidak berbicara kepada siapapun dan hanya mengamati dari kejauhan dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh perhitungan. Perilaku mencurigakan ini dengan cepat menjadi bahan perbincangan hangat di antara para ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di pinggiran sungai desa pada pagi harinya. Berita mengenai pria asing yang mencurigakan itu tidak hanya berhenti di bantaran sungai saja, tetapi juga merambat cepat hingga ke pasar tradisional di pusat desa. Penjual sayur bernama Marni bercerita bahwa pria itu sempat mendekati kiosnya dan diam-diam menanyakan masa lalu ketiga wanita janda yang tinggal di rumah Jatmiko. Orang itu bertanya banyak hal tentang asal-usul keluarga Sulastri, dan apakah rumah joglo besar itu memiliki surat tanah yang jelas. Kata Marni kepada para pelanggannya. Mendengar kabar tersebut, rasa tidak nyaman perlahan mulai merayap memasuki pikiran penduduk desa, yang selama ini sangat menghormati Jatmiko beserta seluruh keluarganya. Pada sore hari yang mendung, seorang tetangga baik hati bernama Karyo sengaja mampir ke rumah joglo untuk menyampaikan berita yang sedang beredar di pasar tersebut. Jatmiko mendengarkan semua cerita Karyo dengan wajah yang tetap tenang. Meskipun di dalam hatinya, ia mulai merasakan gejolak kecemasan yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Ia mengucapkan banyak terima kasih kepada Karyo atas peringatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan pintu gerbang rumahnya terutama pada malam hari. Setelah Karyo pulang, Jatmiko berdiri cukup lama di teras memandangi jalan setapak desa yang mulai tertutup oleh kabut tipis dari arah pegunungan yang lembab. Sebagai kepala keluarga yang sangat bertanggung jawab, Jatmiko memutuskan untuk menyimpan informasi mengenai pria asing ini rapat-rapat demi menjaga ketenangan batin istri dan kerabatnya. Ia sama sekali tidak ingin ketakutan merusak suasana damai yang baru saja terjalin kembali setelah rentetan kejadian pahit yang menimpa wanita-wanita malang tersebut di masa lalu. Saat makan malam bersama di ruang tengah, Jatmiko bersikap biasa saja, dan bahkan banyak melempar lelucon kecil untuk membuat Sulastri dan Rukmini tertawa lepas. Wulandari menyuapkan nasi dengan senyum bahagia melihat betapa suaminya sangat tulus, berusaha membahagiakan semua penghuni rumah, meskipun hidup mereka sangat sederhana. Keesokan paginya saat sedang merapikan gudang penyimpanan kayu tua di belakang dapur, Jatmiko secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak perunggu kecil yang berdebu. Kotak usang tersebut merupakan barang peninggalan dari keluarga mendiang suami Sulastri, yang sengaja disimpan jauh dari jangkauan, agar tidak membangkitkan kenangan sedih di masa lalu. Entah mengapa, penemuan benda kuno ini tiba-tiba terasa sangat mengganggu perasaannya, setelah ia mendengar cerita tentang pria asing yang berkeliaran mencari informasi terkait keluarga tersebut. Jatmiko dengan hati-hati membersihkan debu dari permukaan kotak itu, lalu menyembunyikannya di dalam peti kayu pribadinya yang selalu terkunci rapat di kamar tidur. Meskipun Jatmiko sangat pandai menutupi kekhawatirannya dari semua orang, insting seorang istri seperti Wulandari ternyata tidak bisa dibohongi dengan begitu mudah oleh senyum palsu suaminya. Saat mereka berdua sedang duduk santai di beranda depan menikmati sejuknya angin malam, Wulandari memegang tangan suaminya dengan erat dan menatap matanya dengan penuh arti. Ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiranmu sejak kemarin sore suamiku. Aku bisa merasakan kegelisahanmu,
meskipun engkau terus berusaha menutupinya dengan tawa riang di depan kami. Ucapnya lirih. Jatmiko hanya menghela napas panjang dan membalas genggaman tangan istrinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk menjelaskan kebenarannya. Pada keesokan harinya, Rukmini dan Sulastri sedang asyik mencuci beras di dekat sumur, sambil membicarakan rencana mereka untuk membuat kue cucur yang manis dan legit. Tiba-tiba, Sulastri merasa melihat kelebatan bayangan seseorang yang mengintip dari balik rimbunnya pohon pisang yang tumbuh lebat di perbatasan kebun sayur milik keluarga mereka tersebut. Ia segera menghentikan pekerjaannya dan berdiri dengan perasaan waspada. Namun saat ia mendekati pagar kayu, untuk memeriksa lebih lanjut, sosok misterius itu sudah menghilang tanpa jejak. Sulastri menceritakan kejadian aneh ini kepada Rukmini, yang seketika merasa bulu kuduknya merinding, karena merasa ada yang sedang mengawasi mereka berdua. Laporan dari Sulastri siang itu membuat Jatmiko semakin yakin bahwa ada bahaya yang sedang mengintai kedamaian rumah tangganya dan mengancam kenyamanan keluarga kecilnya ini. Tanpa banyak bicara yang akan memicu kepanikan, pria sabar itu segera mengambil perkakas pertukangan dan mulai memperbaiki setiap engsel pintu serta jendela rumah yang longgar. Ia juga memastikan gembok kayu di gerbang utama terpasang dengan sangat kuat setiap kali matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan kegelapan malam yang pekat. Jatmiko bertekad tidak akan membiarkan siapapun merusak ketenangan yang telah susah payah ia bangun bersama ketiga janda malang di dalam rumah joglo tersebut, karena merasa perlu mendapat pandangan yang lebih jelas. Jatmiko akhirnya memutuskan untuk mengunjungi kediaman Mbah Suro yang terletak tidak terlalu jauh dari alun-alun utama desa. Sesepuh desa yang juga bertugas sebagai penjaga makam ini sangat dihormati karena selalu memiliki pandangan yang bijaksana dalam menyelesaikan berbagai macam masalah warga desa. Jatmiko membawa bungkusan berisi ubi jala rebus yang masih hangat sebagai buah tangan sederhana untuk menemani perbincangan mereka di pendopo kecil milik orang tua tersebut. Ia berharap Mbah Suro bisa memberikan sedikit petunjuk atau nasihat yang berguna untuk menghadapi situasi asing yang belakangan ini terus menghantui kedamaian rumahnya. Mbah Suro menyambut kedatangan Jatmiko dengan senyuman teduh dan langsung mempersilakan tamunya duduk di atas tikar pandan yang tergelar rapi di teras rumahnya yang asri. Setelah menyeruput kopi hitam pahit kesukaannya, Mbah Suro menatap mata pemahat kayu itu dengan saksama seolah sedang membaca beban pikiran yang dipendam pria malang tersebut. Angin kemarau selalu membawa debu dari tempat jauh yang bisa membuat mata kita kelilipan jika kita tidak berhati-hati saat berjalan. Ucap orang tua itu penuh teka-teki. Jatmiko menundukkan kepalanya dalam-dalam, meresapi setiap makna tersirat dari kalimat singkat yang diucapkan oleh sesepuh desa yang sangat dihormatinya tersebut. Perjalanan kembali ke rumah terasa jauh lebih berat bagi Jatmiko, karena langkah kakinya seakan diikat oleh kehairan yang semakin nyata tentang masa lalu yang kembali. Nasihat Mbah Suro tadi mengisyaratkan bahwa pria asing yang berkeliaran itu mungkin membawa masalah besar yang berkaitan dengan riwayat keluarga janda-janda yang ditampungnya saat ini. Setibanya di halaman rumah joglo, Jatmiko melihat ketiga wanita itu masih tertawa riang, sambil merapikan sisa-sisa kain tenun yang belum selesai digulung ke dalam bakul. Pemandangan damai tersebut semakin membulatkan tekad di dalam dadanya bahwa ia harus segera mencari tahu identitas pria misterius itu sebelum semuanya menjadi hancur berantakan. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya karena angin kemarau berhembus sangat kencang menyapu atap genteng tanah liat rumah joglo yang kokoh tersebut. Di dalam kamar, Jatmiko tidak bisa memejamkan mata meskipun Wulandari telah terlelap dengan sangat tenang di sampingnya setelah lelah mengurus pekerjaan dapur seharian penuh. Ia kembali mengeluarkan kotak perunggu kuno yang ditemukannya siang tadi dari dalam peti kayu. Mengusap permukaannya perlahan sambil memikirkan rahasia apa yang mungkin tersimpan di dalamnya. Kegelisahan yang mendera pria ini sungguh bertolak belakang dengan julukan suami beruntung yang selama ini disematkan oleh seluruh penduduk desa kepada dirinya yang bersahaja. Saat suara jangkrik mulai terdengar bersahutan memecah keheningan malam yang pekat, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari arah pintu gerbang utama yang terbuat dari kayu jati. Bunyi ketukan itu terdengar berirama dan sangat jelas, menandakan ada seseorang yang sengaja datang berkunjung pada waktu yang sangat tidak wajar untuk ukuran masyarakat pedesaan.
Jatmiko segera bangkit dari tempat tidurnya dengan hati-hati, agar tidak membangunkan Wulandari yang sedang tertidur lelap. Lalu mengambil sebatang tongkat kayu kecil sebagai alat berjaga-jaga. Ia melangkah perlahan keluar kamar menuju halaman depan, sambil menajamkan pendengarannya untuk memastikan apakah suara ketukan itu benar-benar berasal dari manusia atau hewan malam. Udara dingin langsung menusuk tulang saat Jatmiko membuka pintu rumah Joglo dan berdiri di teras sambil mengintip ke arah gerbang yang masih terkunci rapat. Dari sela-sela pagar kayu jati yang tingginya mencapai dada orang dewasa, ia bisa melihat sebuah siluet pria berbaju lusuh, berdiri mematung di bawah cahaya bulan. Siapa di luar sana pada malam yang sangat larut seperti ini? Tolong sebutkan namamu dan tujuanmu datang ke rumahku, teriak Jatmiko dengan suara yang cukup tegas. Sosok di luar gerbang itu tidak segera menjawab, melainkan terdiam cukup lama sebelum akhirnya memberikan respons pelan yang terbawa angin. Maafkan hamba jika kedatangan hamba pada malam buta ini sangat mengganggu waktu istirahat keluarga tuan yang terhormat di dalam rumah besar ini. Terdengar suara pria itu. Hamba hanyalah seorang pengembara lelah yang sedang mencari sanak saudara dari pihak keluarga mendiang suami seorang wanita bernama Sulastri, yang kabarnya tinggal di sini. Mendengar nama tersebut disebut dengan sangat jelas. Detak jantung Jatmiko seketika berpacu sangat cepat karena ketakutannya. Selama ini akhirnya benar-benar menjelma menjadi kenyataan di depan matanya. Ia menyadari bahwa tamu tidak diundang ini adalah pria asing yang diceritakan oleh para tetangga telah berkeliaran di batas desa, tanpa melepaskan pegangannya pada tongkat kayu. Jatmiko mengambil napas panjang untuk menenangkan pikirannya yang kalut, agar bisa mengambil keputusan dengan sangat bijaksana malam ini. Ia tahu bahwa mengusir tamu di tengah malam adalah tindakan yang sangat pantang dilakukan dalam tradisi luhur desa mereka. Meskipun tamu itu membawa niat tersembunyi. Silakan tunggu sebentar di luar sana. Aku akan mengalihkan kunci untuk membuka gerbang ini, agar kau bisa beristirahat sejenak di pendopo depan rumahku, jawab Jatmiko perlahan. Babak baru dari ujian berat ini akhirnya resmi dimulai, dan Jatmiko berjanji akan mengorbankan segalanya demi melindungi ketiga janda malang tersebut. Pria berbaju lusuh itu akhirnya melangkah masuk ke dalam pekarangan rumah setelah Jatmiko membuka gembok gerbang utama yang terbuat dari kayu jati. Di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, pria itu memperkenalkan dirinya dengan nama Danarta, sambil menundukkan kepala dengan sikap yang dibuat-buat. Ia mengaku sebagai kerabat jauh dari mendiang suami Sulastri yang sengaja datang jauh-jauh dari luar desa hanya untuk menjalin tali silaturahmi keluarga. Jatmiko mendengarkan semua perkataan pria itu dengan wajah datar, tanpa menunjukkan emosi apapun meskipun hatinya dipenuhi dengan kecurigaan yang sangat besar. Tanpa banyak bertanya lebih lanjut pada malam yang sudah sangat larut itu, Jatmiko mengantarkan tamunya menuju paviliun depan yang biasa digunakan untuk beristirahat. Ia mengambilkan selembar tikar pandan yang bersih dan sebuah selimut tebal, agar pria asing tersebut tidak kedinginan tersapu angin kemarau malam hari. Tidurlah di sini untuk malam ini dan kita akan melanjutkan pembicaraan besok pagi setelah matahari terbit, ucap Jatmiko dengan nada suara tegas. Danarta hanya mengangguk pelan sambil tersenyum penuh rahasia menatap punggung Jatmiko yang berjalan kembali menuju bangunan utama rumah Joglo besar tersebut. Keesokan paginya suasana dapur rumah Joglo menjadi sangat gempar ketika Wulandari dan kedua kerabatnya menemukan ada seorang pria asing tidur di paviliun. Jatmiko segera menghampiri istri dan saudara-saudaranya untuk menenangkan mereka agar tidak panik, sebelum ia sempat menjelaskan kejadian mengejutkan pada malam sebelumnya. Pria itu bernama Danarta, dan ia mengaku sebagai kerabat jauh dari keluarga mendiang suami Sulastri yang ingin menyambung tali persaudaraan. Jelas Jatmiko pelan. Mendengar penjelasan suaminya tersebut, Wulandari saling berpandangan dengan Sulastri dan Rukmini dengan perasaan campur aduk antara terkejut bingung dan juga sedikit ketakutan. Sulastri melangkah ragu menuju teras depan untuk melihat wajah tamu tidak diundang itu dengan lebih jelas di bawah sinar matahari pagi. Ia mengerutkan kening, karena merasa sama sekali tidak mengenali wajah pria berpenampilan lusuh yang sedang duduk bersila sambil meminum teh hangat tersebut.
Namun keraguan di hati Sulastri sedikit goyah ketika Danarta dengan sangat lancar menyebutkan nama-nama leluhur dari pihak keluarga mendiang suaminya tanpa kesalahan. Pria licik itu sengaja menggunakan informasi yang telah ia kumpulkan berhari-hari di pasar untuk meyakinkan wanita janda malang tersebut tentang identitas palsunya. Jatmiko sebagai tuan rumah yang sangat menjunjung tinggi tata krama pedesaan tetap menyajikan sarapan pagi berupa nasi pecel untuk tamu asing tersebut. Saat sedang makan bersama di serambi samping, mata Danarta tidak henti-hentinya mengamati setiap sudut rumah joglo kayu yang terlihat sangat megah ini. Ia menghitung dalam hati berapa banyak keuntungan yang bisa ia dapatkan jika berhasil menguasai seluruh harta benda dan tanah warisan keluarga ini. Jatmiko yang sejak awal sudah menaruh curiga terus mengawasi setiap gerak-gerik tamunya dengan sangat saksama dari balik meja kerjanya di sudut halaman. Hari demi hari berlalu, dan Danarta terlihat sama sekali belum memiliki niat untuk pergi meninggalkan rumah joglo yang sangat nyaman tersebut. Ia bahkan mulai menawarkan diri untuk membantu Jatmiko bekerja memotong kayu di halaman samping demi mengambil hati pria sabar pemilik rumah itu. Sambil bekerja membelah balok kayu jati yang keras, Danarta diam-diam mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan memancing mengenai siapa sebenarnya pemegang surat tanah rumah ini. Jatmiko selalu menjawab dengan sangat singkat dan berusaha mengalihkan pembicaraan agar tamunya tidak mengetahui rahasia keluarga yang selama ini dijaganya dengan ketat. Menyadari bahwa Jatmiko bukanlah orang yang mudah untuk ditipu begitu saja, Danarta mulai merubah rencana jahatnya dengan menggunakan strategi yang berbeda. Ia mulai rajin berjalan-jalan memutari desa setiap sore hari untuk berbaur dengan para penduduk lokal yang sedang bersantai di warung kopi perempatan. Dengan gaya bicara yang sangat sopan dan memelas, pria serakah itu perlahan mulai menyebarkan benih-benih fitnah yang sangat halus kepada setiap orang. Ia bercerita betapa sedih hatinya melihat nasib ketiga janda malang di rumah joglo yang seolah terkurung tanpa memiliki kebebasan sama sekali. Di tengah keramaian pasar tradisional pada pagi hari, Danarta mendekati beberapa penjual sayur yang sedang sibuk melayani pembeli dari berbagai sudut desa. Dengan suara berbisik yang dibuat-buat seolah sedang menyimpan rahasia besar, ia mengatakan bahwa Jatmiko sengaja menahan ketiga wanita itu di dalam rumah. Menurut Danarta, Jatmiko memiliki niat buruk untuk menguasai seluruh harta peninggalan dan tanah warisan milik mendiang suami Sulastri serta suami Rukmini secara sepihak. Kebohongan kejam ini dirangkai dengan sangat rapi hingga terdengar seperti sebuah kebenaran yang menyedihkan bagi siapa saja yang mendengarkan cerita palsu tersebut. Desas-desus beracun yang disebarkan oleh Danarta menyebar dengan kecepatan yang sangat luar biasa seperti api liar yang membakar rumput kering di musim kemarau. Ibu-ibu di tempat pemandian umum pinggir sungai mulai saling berbisik menggunjingkan kebaikan Jatmiko, yang selama ini ternyata hanya dianggap sebagai kedok belaka. Mereka merasa sangat kasihan kepada Wulandari, Sulastri, dan Rukmini yang diyakini telah menjadi korban keserakahan seorang pria licik berwajah ramah di desa mereka. Reputasi baik Jatmiko sebagai suami beruntung yang penuh berkah perlahan mulai hancur berkeping-keping digerus oleh fitnah keji dari seorang tamu tidak tahu diri. Perubahan sikap penduduk desa mulai terasa sangat jelas ketika Jatmiko sedang berjalan menuju balai desa untuk menghadiri pertemuan rutin warga setiap bulannya. Beberapa pria yang biasanya menyapanya dengan senyum lebar, kini hanya menundukkan kepala dan buru-buru memalingkan wajah saat berpapasan di tengah jalan setapak. Karyo yang sebelumnya merupakan teman baik Jatmiko bahkan terlihat ragu-ragu untuk sekadar membalas sapaan ramah dari pemahat kayu yang bernasib malang tersebut. Jatmiko merasakan ada suasana aneh yang menggantung di udara, namun ia memilih untuk tetap diam dan tidak membalas perlakuan dingin para tetangganya. Sementara Jatmiko sedang sibuk menghadapi pandangan sinis dari warga desa di luar sana, Danarta mulai melancarkan serangan berikutnya di dalam rumah joglo. Ketika Jatmiko sedang pergi berbelanja bahan baku kayu ke hutan seberang, pria serakah itu sengaja duduk menemani Sulastri dan Rukmini di ruang tengah. Dengan wajah penuh simpati palsu, ia menyatakan bahwa keluarga besar mendiang suami mereka di kota sangat mengkhawatirkan nasib hak warisan tanah ini. Danarta mencoba menanamkan keraguan di hati kedua janda itu, bahwa Jatmiko mungkin saja diam-diam telah membaliknamakan sertifikat tanah
tanpa sepengetahuan mereka. Kata-kata beracun yang dilontarkan oleh Danarta ternyata berhasil menembus pertahanan batin Sulastri yang selama ini selalu merasa tidak enak hati menumpang hidup. Wanita malang itu mulai teringat kembali pada masa lalunya yang kelam dan merasa takut jika suatu saat nanti ia benar-benar akan diusir. Malam harinya saat sedang berada di dapur untuk memasak air panas, Sulastri menceritakan semua ketakutan yang mengganjal di hatinya itu kepada Rukmini. Suasana dapur yang biasanya selalu dipenuhi dengan canda tawa ceria, kini berubah menjadi sangat tegang, dan dipenuhi oleh aura kecurigaan yang menyiksa. Rukmini yang pada dasarnya memiliki sifat lebih tenang, berusaha menasihati Sulastri agar tidak mudah termakan oleh omongan manis dari pria asing tersebut. Kita sudah bertahun-tahun tinggal di bawah atap yang sama dengan Jatmiko, dan ia tidak pernah sekalipun menunjukkan niat buruk kepada kita berdua, ucapnya. Namun rasa ragu sudah telanjur berakar kuat di dalam pikiran Sulastri sehingga ia sulit untuk percaya sepenuhnya pada kebaikan hati suami kerabatnya itu. Ketegangan kecil antara dua janda malang ini akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi dan mulai memengaruhi suasana damai di dalam rumah Joglo. Sebagai seorang istri yang sangat peka terhadap keadaan rumah tangganya, Wulandari segera menyadari ada perubahan sikap yang drastis pada kedua kerabat kesayangannya. Ia melihat Sulastri sering menghindar saat diajak berbicara, dan Rukmini tampak selalu menyimpan beban pikiran yang berat saat sedang bertenun di halaman. Kesunyian yang mencekam kini menggantikan suara tembang Jawa merdu yang biasanya selalu mengalun indah menemani setiap kegiatan mereka di pagi hari yang cerah. Wulandari merasa sangat sedih melihat kehancuran pelan-pelan ini, dan memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan suaminya malam nanti. Di dalam kamar tidur yang temaram oleh cahaya pelita kecil, Wulandari duduk merapat di samping suaminya yang sedang mengasah pisau ukir kesayangannya. Suamiku tercinta, apakah engkau tidak merasakan ada hawa dingin yang aneh merayap masuk ke dalam rumah kita sejak kedatangan tamu asing itu? Tanya Wulandari. Ia mengutarakan semua kekhawatiran dan ketidaknyamanan yang merasuki pikiran para penghuni rumah akibat kehadiran Danarta, yang seolah membawa awan hitam penuh malapetaka. Jatmiko menghentikan pekerjaannya sejenak, lalu membelai rambut istrinya dengan sangat lembut untuk memberikan rasa aman yang selalu didambakan wanita itu. Bersabarlah sedikit lagi istriku sayang. Aku sudah mengetahui semua permainan kotor yang sedang dilakukan oleh pria itu di belakang punggung kita semua. Jatmiko berjanji akan menyelesaikan masalah rumit ini dengan cara yang paling bijaksana tanpa harus menimbulkan keributan besar yang bisa mempermalukan kehormatan keluarga mereka. Ia meminta Wulandari untuk terus bersikap seperti biasa dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi kerabat-kerabatnya, agar suasana rumah tidak semakin bertambah hancur. Keteguhan hati Jatmiko ini memberikan sedikit kelegaan di hati Wulandari, meskipun ia masih merasa sangat cemas melihat kelicikan tamu mereka. Sejak malam percakapan dengan istrinya itu, Jatmiko mulai meningkatkan kewaspadaannya dan terus memantau setiap langkah yang diambil oleh Danarta di sekitar rumah. Pada suatu siang yang terik saat semua orang sedang beristirahat tidur siang, Jatmiko memergoki tamunya sedang mengendap-endap di dekat jendela kamar utama. Pria pembuat onar itu terlihat sedang berusaha mengintip ke bagian dalam ruangan tempat Jatmiko menyimpan peti kayu rahasia berisi dokumen-dokumen penting keluarga. Jatmiko sengaja mendaham cukup keras untuk mengejutkan pria itu yang langsung salah tingkah dan berpura-pura sedang mencari sapu lidi di sudut halaman. Kejadian percobaan penyusupan siang itu membuat Jatmiko mengambil keputusan bulat bahwa ia sangat membutuhkan pandangan bijak dari orang yang lebih berpengalaman. Ia segera melangkahkan kakinya menuju balai desa tempat Mbah Suro biasa menghabiskan waktu sore harinya untuk membersihkan halaman dan merawat tanaman hias. Udara sore itu terasa sedikit panas, karena angin kemarau tidak berhembus sama sekali menyisakan daun-daun pohon beringin yang diam, tidak bergerak sedikit pun. Kedatangan Jatmiko disambut dengan anggukan kepala yang sangat pelan dari Mbah Suro, yang seakan sudah mengetahui niat kedatangan pemahat kayu malang tersebut. Mbah Suro meletakkan sapu lidi besar lalu mengajak Jatmiko duduk berdampingan di atas bangku bambu panjang yang mulai reot. Tanpa menunggu Jatmiko bercerita panjang lebar mengenai masalahnya,
Sesepuh desa yang bijaksana itu langsung mengutarakan isi pikirannya dengan suara yang sangat tenang. Kabar angin yang berhembus di pasar belakangan ini berbau sangat busuk, dan aku tahu fitnah keji itu berasal dari tamu asing di rumahmu, ucapnya. Jatmiko menundukkan wajahnya merasa sangat malu, karena ketenangan keluarganya kini telah menjadi bahan tontonan gratis bagi seluruh penduduk di penjuru desa. Orang tua berwajah keriput itu menepuk pundak Jatmiko dengan lembut untuk memberikan dukungan moral kepada pria baik hati yang sedang tertimpa musibah. Berhati-hatilah anakku. Duri tajam yang menyelinap diam-diam di bawah tikar tempatmu. Tidur akan melukai kakimu sangat dalam jika tidak segera kau cabut. Nasihat Mbah Suro. Sebuah kalimat pepatah kuno yang sangat singkat, namun memiliki makna yang begitu mendalam hingga membuat Jatmiko langsung menyadari apa yang harus dilakukannya. Tikar itu adalah kebaikan hatinya dalam menerima tamu, sedangkan duri beracun itu adalah niat jahat, Danarta yang siap menghancurkan segalanya. Berbekal nasihat berharga dari sesepuh desa tersebut, Jatmiko berjalan pulang dengan langkah kaki yang jauh lebih mantap dan hati yang sangat teguh. Ia tidak akan membiarkan seorang pria serakah menghancurkan kedamaian yang telah susah payah. Ia bangun dengan penuh kasih sayang di dalam rumah joglo. Sepanjang perjalanan pulang menyusuri jalan setapak desa, Jatmiko terus mematangkan rencana di dalam kepalanya untuk menjebak si pembuat onar tanpa menggunakan kekerasan fisik. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk mengalahkan kebohongan yang paling licik sekalipun. Ketika Jatmiko tiba di rumah joglo menjelang waktu maghrib, suasana di meja makan malam terasa sangat kaku dan dingin, tidak seperti biasanya. Danarta bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa sambil menyantap hidangan sayur lodeh dengan sangat rakus tanpa memedulikan ketegangan di antara para wanita. Wulandari, Sulastri, dan Rukmini hanya dia menunduk menatap piring mereka masing-masing, tanpa ada satupun yang berani memulai percakapan di meja makan tersebut. Jatmiko duduk dengan tenang di ujung meja sambil sesekali melirik ke arah tamunya dengan pandangan mata yang menyiratkan sebuah keputusan besar telah diambil. Kesunyian yang menyelimuti ruang makan itu hanya dipecahkan oleh suara denting sendok yang beradu dengan piring kaca milik Danarta yang tidak tahu malu. Jatmiko menghabiskan makanannya dengan sangat perlahan, sambil terus mengawasi gerak-gerik tamunya yang semakin hari terlihat semakin berani dan tidak memiliki sopan santun. Di dalam hatinya Jatmiko berkata bahwa batas kesabarannya sudah hampir habis dan waktunya telah tiba untuk mencabut duri beracun itu dari bawah tikar. Pria pemahat kayu itu bersumpah akan segera mengungkapkan wajah asli sang tamu di hadapan semua orang, sebelum rumah tangganya benar-benar hancur berantakan. Malam perlahan semakin larut menyelimuti desa dengan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat semua penduduk enggan keluar dari rumah hangat mereka. Jatmiko mengunci semua pintu rapat-rapat, memastikan keamanan ganda sebelum ia masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat mengumpulkan tenaga bagi hari esok. Ia tahu bahwa pertarungan batin yang sesungguhnya baru saja akan dimulai, dan ia membutuhkan kejernihan pikiran untuk bisa membuktikan kelicikan tamu serakah tersebut. Di paviliun depan Danarta yang sama sekali tidak menyadari bahwa penyamarannya sudah terbongkar tengah tertidur lelap, memimpikan kekayaan berlimpah yang segera menjadi miliknya. Angin kemarau kembali berhembus menerpa dedaunan kering di halaman rumah joglo, menciptakan suara gemerisik pelan yang menemani malam penuh dengan teka-teki misteri. Rumah besar yang dulunya selalu dipenuhi oleh kebahagiaan itu, kini harus menahan napas menunggu badai kebohongan yang siap meledak di keesokan hari. Wulandari memeluk suaminya erat-erat dalam tidur, seakan mencari perlindungan terakhir dari ancaman tidak kasat mata yang terus mengintai kehormatan keluarganya setiap saat. Semuanya hanya tinggal menunggu waktu yang tepat bagi Jatmiko untuk membuka tabir kebohongan kelam yang dibawa oleh tamu pembawa petaka dari jauh tersebut. Matahari pagi bersinar cerah menyinari desa, namun awan kegelisahan justru semakin menebal menyelimuti rumah joglo kayu tersebut. Desas-desus mengenai keburukan Jatmiko kini telah menjadi rahasia umum yang dibicarakan secara terang-terangan oleh seluruh penduduk pedesaan. Kebohongan keji yang disebarkan oleh Danarta benar-benar berhasil meracuni pikiran warga yang dulunya sangat menghormati keluarga baik hati ini.
Pandangan sinis selalu mengiringi langkah Jatmiko setiap kali ia berjalan melewati pasar tradisional untuk membeli kayu pahatan baru. Pria malang itu harus menahan rasa sakit di dadanya melihat betapa cepatnya kebaikan bertahun-tahun dihancurkan oleh fitnah murahan. Ketika Jatmiko sedang pergi bekerja menyelesaikan pesanan ukiran di balai desa, Danarta mulai melancarkan siasat liciknya di dalam rumah. Ia sengaja mendekati Sulastri yang sedang menyapu halaman samping dengan wajah penuh simpati yang sangat memuakkan untuk dilihat. Pria pembuat onar itu menawarkan bantuan mengambilkan keranjang sampah sambil terus menatap janda malang tersebut dengan pandangan prihatin. Danarta tahu bahwa saat suami Wulandari tidak ada di rumah adalah kesempatan emas baginya untuk mencuci otak wanita tersebut. Ia mulai menyusun rangkaian kebohongan baru yang dirancang khusus untuk menghancurkan rasa percaya Sulastri kepada penolongnya. Maafkan kelancanganku berbicara namun hatiku sangat hancur melihat kalian berdua bekerja keras tanpa mendapat jaminan masa depan. Bisik Danarta. Pria serakah itu mengatakan bahwa Jatmiko sebenarnya sedang mengurus surat peralihan hak milik tanah secara diam-diam di balai desa. Jika sertifikat rumah joglo ini sudah sepenuhnya atas nama Jatmiko, maka kalian pasti akan segera diusir tanpa belas kasihan. Kata-kata berbisa itu diucapkan dengan nada yang sangat meyakinkan hingga membuat gerakan tangan Sulastri yang sedang menyapu langsung terhenti. Ia menatap wajah tamu asing itu dengan perasaan terkejut sekaligus ketakutan yang luar biasa. Sulastri mencoba menyangkal tuduhan kejam tersebut dengan mengatakan bahwa Jatmiko adalah pria berhati malaikat yang menyelamatkan hidupnya. Namun Danarta segera memotong pembicaraan itu dan mengingatkan Sulastri tentang betapa liciknya manusia jika sudah dihadapkan pada godaan harta. Pria asing itu terus mencecar pikiran Sulastri dengan berbagai macam cerita palsu mengenai niat tersembunyi di balik senyum Jatmiko. Keraguan demi keraguan perlahan mulai tumbuh subur, menutupi akal sehat janda malang yang selama ini selalu hidup dalam kedamaian. Sulastri akhirnya meneteskan air mata karena merasa masa depannya di rumah joglo ini kembali terancam kehancuran. Setelah berhasil meracuni pikiran Sulastri dengan kebohongan besarnya, Danarta segera mencari keberadaan Rukmini yang sedang menenun kain di beranda. Ia mengulangi cerita palsu yang sama mengenai rencana pengusiran paksa, yang kabarnya sedang disusun secara rahasia oleh suami Wulandari. Danarta menambahkan bahwa semua kebaikan Jatmiko selama ini hanyalah cara kotor untuk membuat mereka berdua merasa berhutang budi selamanya. Pria berwajah ramah, namun berhati iblis itu terus menekan mental Rukmini agar janda tersebut merasa sangat terpojok dan ketakutan. Rukmini yang biasanya selalu berpikir jernih kini mulai goyah mendengarkan bujukan tipu daya itu. Aku tidak percaya Jatmiko tega melakukan hal sekejam itu kepada kami berdua yang sudah mengabdi bertahun-tahun di rumah ini. Rukmini mencoba memberikan perlawanan terakhir dari sisa-sisa kepercayaannya kepada pria pemahat kayu yang selalu bersikap lembut kepada seluruh keluarganya. Namun Danarta tersenyum sinis menanggapi pembelaan tersebut dan memintanya untuk memperhatikan setiap gerak-gerik Jatmiko yang belakangan ini terlihat mencurigakan. Tamu tidak diundang itu berhasil menanamkan benih kecurigaan yang sangat dalam ke dalam relung hati kedua janda malang tersebut. Kini suasana damai di rumah joglo benar-benar berada di ambang kehancuran yang sangat mengerikan, akibat termakan hasutan jahat dari Danarta tersebut. Sikap Sulastri dan Rukmini berubah drastis menjadi sangat dingin terhadap Jatmiko. Mereka berdua mulai menghindari pertemuan langsung dengan suami Wulandari itu, dan selalu mengurung diri di dalam kamar saat malam. Suasana rumah yang dulunya selalu dihiasi oleh tawa ceria, kini berubah layaknya sebuah kuburan sepi yang sangat mencekam perasaan. Jatmiko menyadari perubahan sikap yang sangat menyakitkan ini, namun ia memilih untuk menahan diri menunggu waktu yang tepat. Ia tahu bahwa satu langkah gegabah saja bisa merusak seluruh rencana matang yang telah disusunnya. Wulandari sebagai istri yang sangat menyayangi suaminya merasa sangat terpukul melihat perlakuan kasar dari kedua kerabat dekatnya sendiri. Suatu siang, ia mencoba mendekati Sulastri di dapur untuk menanyakan alasan di balik perubahan sikap dingin yang mendadak tersebut. "Mengapa engkau selalu menghindar setiap kali suamiku mencoba menyapamu di pagi hari seperti biasanya, wahai kerabatku tersayang?" tanya Wulandari. Sulastri hanya memalingkan wajahnya dan menolak untuk memberikan jawaban pasti,
karena hatinya sedang berkecamuk dipenuhi berbagai macam prasangka buruk. Wulandari menangis pelan melihat betapa kuatnya pengaruh jahat tamu asing itu merusak keluarganya. Puncak kesalahpahaman yang paling menghancurkan hati akhirnya terjadi ketika Sulastri berniat mencari barang kenangan lamanya di gudang belakang dapur. Ia ingin memastikan bahwa barang-barang peninggalan mendiang suaminya masih tersimpan aman dari jangkauan niat serakah Jatmiko seperti kata Danarta. Janda malang itu membongkar tumpukan keranjang bambu tua yang menutupi sudut ruangan tempat ia menyembunyikan harta berharganya selama ini. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi wajahnya saat ia tidak menemukan benda kuno yang sedang dicarinya di tempat biasa tersebut. Rasa panik dan ketakutan seketika menyergap seluruh tubuhnya membayangkan hal paling buruk telah terjadi. Sulastri berlari keluar dari gudang penyimpanan dengan wajah pucat pasi mencari keberadaan Rukmini yang sedang mencuci piring di dekat sumur. Dengan suara bergetar dan napas terengah-engah ia menceritakan bahwa kotak perunggu kuno miliknya telah raib tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kotak pusaka peninggalan mendiang suamiku telah hilang dicuri orang dari dalam gudang kayu belakang rumah kita ini. Isak Sulastri. Mendengar kabar mengejutkan tersebut, Rukmini langsung menjatuhkan piring tanah liat yang sedang dipegangnya hingga pecah berkeping-keping menghantam bebatuan keras. Mereka berdua merasa sangat terpukul menyadari bahwa ketakutan terbesar mereka kini benar-benar menjadi kenyataan. Suara tangisan Sulastri yang memilukan itu ternyata didengar oleh Danarta yang sedang bersantai meminum kopi hitam di paviliun depan. Pria licik itu tersenyum puas karena rencananya berjalan jauh lebih mulus dari yang ia perkirakan sejak hari pertama kedatangannya. Ia segera menghampiri kedua wanita janda tersebut dengan memasang wajah kaget dan prihatin yang sangat meyakinkan untuk menipu mereka. Ada apa gerangan yang membuat kalian berdua menangis terseduh-seduh di siang bolong yang sangat panas seperti ini? Tanya Danarta berpura-pura. Sulastri menceritakan kejadian hilangnya kotak perunggu tersebut dengan perasaan hancur lebur tanpa menutupi apapun. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan sedikit pun oleh Danarta untuk melancarkan serangan pamungkasnya demi menghancurkan nama baik Jatmiko selamanya. Pria pembual itu mengatakan dengan nada meyakinkan bahwa ia sempat melihat Jatmiko keluar dari gudang membawa sebuah benda misterius. Aku tidak bermaksud menuduh siapapun, namun kemarin sore, mataku melihat sendiri suamimu keluar dari sana membawa sesuatu. Dusta, Danarta. Fitnah keji ini meluncur dengan sangat lancar dari mulutnya bagaikan bisa ular kobra yang siap membunuh mangsanya dalam sekejap mata. Sulastri dan Rukmini langsung termakan kebohongan kotor tersebut tanpa memiliki keinginan untuk menyelidiki kebenarannya. Sungguh malang nasib kalian berdua karena harus tinggal serumah dengan pria tamak yang berani menjual masa lalu kerabatnya sendiri. Danarta terus membakar emosi kedua janda tersebut dengan memposisikan dirinya sebagai satu-satunya penolong yang peduli pada nasib buruk mereka. Ia menyarankan agar mereka segera menuntut keadilan sebelum Jatmiko menjual lebih banyak lagi barang berharga milik keluarga mendiang suami mereka. Kemarahan yang selama ini tertahan, akhirnya meledak menguasai seluruh pikiran Sulastri yang merasa dikhianati oleh pahlawan penyelamat hidupnya sendiri. Kebencian buta kini menguasai rumah joglo yang dulunya selalu dipenuhi kedamaian luar biasa. Air mata kesedihan mengalir deras membasahi pipi Sulastri yang merasa sangat bodoh telah mempercayai semua kebaikan palsu suami kerabatnya tersebut. Ia mengutuk kelemahannya sendiri yang tidak pernah mencurigai niat jahat Jatmiko sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah besar ini. Semua perhatian dan makanan lezat yang kami nikmati selama bertahun-tahun ternyata harus dibayar mahal dengan pengkhianatan menyakitkan seperti ini. Hatinya menjerit pilu meratapi nasib malangnya yang harus kehilangan satu-satunya barang peninggalan berharga yang mengingatkannya pada cinta sejati masa lalu. Rumah ini kini tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan yang aman baginya. Rukmini yang melihat kerabatnya hancur lebur dalam kesedihan mendalam akhirnya ikut terpengaruh oleh amarah yang disulut oleh pria asing itu. Kepercayaan yang selama ini ia bangun kokoh untuk Jatmiko runtuh, seketika berganti menjadi rasa curiga yang sangat menyiksa dada. Ia memeluk Sulastri erat-erat sambil berjanji akan membantu menuntut pertanggungjawaban dari pria pemahat kayu yang telah berani mencuri harta mereka. Kedua janda malang itu kini bersatu dalam kesalahpahaman besar yang sengaja diciptakan oleh seorang tamu pembawa petaka dari jauh.
Mereka bersiap menghadapi Jatmiko saat pria itu pulang bekerja menjelang senja tiba. Langit berubah warna menjadi jingga kemerahan saat Jatmiko berjalan memasuki gerbang pekarangan rumah Joglo dengan langkah kaki yang gontai. Pria pemahat kayu itu langsung merasakan suasana yang sangat berbeda menyelimuti udara di sekitar rumahnya, yang terasa amat mencekam. Ia melihat mata Sulastri dan Rukmini membengkak merah karena terlalu banyak menangis seharian di beranda samping dekat tempat mereka menenun. Sementara itu, Danarta duduk santai di sudut paviliun, sambil memamerkan senyuman meremehkan yang sangat memancing emosi siapa saja yang melihatnya. Jatmiko menarik napas panjang berusaha menahan diri, agar tidak terpancing provokasi murahan tersebut. Meskipun disambut dengan tatapan penuh kebencian dari kedua kerabat istrinya, namun Jatmiko tetap bersikap tenang seperti air di danau. Ia menyapa mereka berdua dengan suara lembut seperti biasa meskipun sapaan ramahnya sama sekali tidak mendapat jawaban apapun. Insting tajamnya sebagai kepala keluarga menyadari bahwa racun fitnah dari Danarta telah menyebar terlalu jauh merusak pikiran wanita-wanita tersebut. Jatmiko tahu ada kesalahpahaman besar yang telah dimanfaatkan oleh musuhnya untuk memecah belah kerukunan yang selama ini mereka jaga rapat. Ia memilih berjalan menuju kamarnya tanpa banyak bertanya menghindari keributan yang tidak perlu. Di dalam kamar tidurnya yang tenang Jatmiko membuka peti kayu tebal tempat ia menyimpan benda-benda paling rahasia miliknya. Ia mengeluarkan kotak perunggu kuno yang ia amankan dari gudang tempo hari dan menatapnya dengan perasaan sedih yang mendalam. Ia kini mengerti bahwa benda usang inilah yang telah dijadikan senjata oleh Danarta untuk menghancurkan kepercayaan istri dan kerabatnya. Jatmiko sama sekali tidak berniat mencuri melainkan hanya ingin melindungi barang tersebut. Jatuh ke tangan pria licik berwajah ramah itu. Waktu pembuktian kebenaran sudah semakin dekat, dan ia harus mempersiapkan segalanya dengan sangat matang. Wulandari masuk ke dalam kamar menyusul suaminya dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca menahan beban kesedihan yang teramat berat. Ia memeluk punggung Jatmiko, erat-erat sambil membisikkan doa, agar keluarga kecil mereka diselamatkan dari kehancuran yang sudah ada di depan mata. Jangan pernah menangis istriku, karena badai kebohongan ini sudah mencapai puncaknya, dan besok pagi semuanya akan kembali terang benderang. Jatmiko mengusap air mata istrinya dengan penuh kasih sayang meyakinkan wanita lembut itu bahwa kebenaran akan segera terungkap sepenuhnya. Ia meminta Wulandari untuk terus percaya pada janji suaminya yang tidak akan ingkar. Wanita lembut itu mengangguk pelan menguatkan hatinya sendiri, meskipun seluruh perasaannya diliputi ketakutan luar biasa akan hancurnya keluarga besar ini. Ia sangat menyayangi Sulastri dan Rukmini layaknya saudara kandung sendiri sehingga perpecahan ini membuat hatinya terasa seperti ditusuk sembilu. Wulandari berharap rencana yang telah disusun oleh suaminya benar-benar mampu menyelamatkan ikatan persaudaraan mereka dari tipu daya mematikan tersebut. Malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya diiringi suara lolongan anjing liar dari kejauhan yang membuat suasana semakin mengerikan. Semua penghuni rumah Joglo menanti datangnya Fajar dengan perasaan gelisah tiada tara. Menjelang tengah malam, Jatmiko masih duduk terjaga di meja kerjanya mempersiapkan semua bukti yang akan menelanjangi kejahatan tamunya tersebut. Ia mengumpulkan seluruh gulungan dokumen tanah beserta surat pembayaran lunas yang selama ini ia kerjakan dengan keringat darah. Kotak perunggu kuno milik Sulastri juga diletakkan di bagian paling atas tumpukan dokumen tersebut agar bisa langsung ditunjukkan nantinya. Jatmiko memasukkan semua benda berharga itu kembali ke dalam peti kayu jati dan menguncinya dengan gembok kuningan yang sangat tebal. Ia memanjatkan doa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan menghadapi segala fitnah esok hari. Di paviliun luar rumah sosok misterius Danarta ternyata juga belum terlelap tidur melainkan asyik merencanakan kelicikan tingkat akhir. Pria serakah itu diam-diam keluar dari tempat tidurnya lalu berjalan mengendap-endap, mendekati jendela kamar utama milik tuan rumah. Ia bermaksud mencari celah untuk menyusup ke dalam dan mencuri sertifikat tanah sebelum Jatmiko menyadari semua permainannya hancur lebur. Matanya yang liar terus mengawasi keadaan sekitar dengan sangat waspada, memastikan tidak ada satupun orang terbangun memergoki aksi jahatnya. Keserakahan telah sepenuhnya membutakan hati nurani pria pendatang yang tidak tahu berterima kasih ini.
bayangan gelap Danarta sempat tertangkap oleh sudut mata Jatmiko, yang sedang duduk terdiam di balik pintu kamarnya yang tertutup rapat. Pria pemahat kayu itu menggeram pelan melihat betapa nekatnya tamu tersebut mencoba merampas kehormatan keluarganya di tengah malam buta. Namun Jatmiko menahan dirinya sekuat tenaga agar tidak mendobrak pintu dan memukul wajah pria licik itu hingga babak belur. Ia membiarkan tikus tanah itu terus berkeliaran mencari mangsa, sembari menunggu jebakan yang sebenarnya menutup rapat menelan kesombongannya tersebut. Kejahatan ini harus diselesaikan dengan cara terhormat di hadapan seluruh penduduk desa besok pagi. Suasana desa Karanganyar malam itu tertidur pulas dalam pelukan hawa dingin pegunungan yang sangat menusuk hingga ke dasar tulang. Namun di dalam rumah joglo yang megah itu, ketegangan mengalir sangat deras bagaikan sungai yang siap meluap membanjiri daratan. Jatmiko diam-diam telah mengirimkan pesan rahasia kepada Mbah Suro melalui seorang anak tetangga yang kebetulan lewat sore tadi. Ia mengundang sesepuh desa itu beserta beberapa warga penting lainnya untuk hadir di pendopo rumahnya saat matahari terbit esok. Saat penentuan nasib keluarga ini telah ditetapkan dan tidak ada lagi ruang untuk mundur selangkah pun. Kokok ayam jantan pertama akhirnya terdengar memecah keheningan malam pertanda bahwa waktu pertunjukan kebenaran yang ditunggu-tunggu telah tiba. Jatmiko melangkah keluar dari kamarnya dengan wajah segar penuh keyakinan, seolah tidak memiliki beban pikiran sama sekali di kepalanya. Ia berdiri tegak di tengah pendopo rumah joglo yang luas menghirup udara pagi dalam-dalam menyiapkan mentalnya untuk pertarungan terakhir. Waktunya telah tiba untuk membersihkan rumah suci ini dari bisa ular berbisa yang mencoba menghancurkan kedamaian para janda malang ini. Matahari pagi menyingsing menyinari wajah Jatmiko yang siap mengakhiri semua penderitaan keluarganya hari ini. Cahaya matahari pagi mulai menyinari halaman rumah joglo saat beberapa sosok tua melangkah memasuki pendopo yang luas itu. Mbah Suro datang memimpin rombongan kecil yang terdiri dari para tetua desa yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk Karanganyar. Mereka duduk bersila di atas tikar anyaman pandan dengan wajah tenang, namun menyiratkan ketegasan yang sangat mendalam. Jatmiko menyambut para tamu kehormatan tersebut dengan penuh rasa hormat, sambil menyajikan minuman teh hangat yang baru saja diseduh. Suasana pagi yang biasanya dipenuhi kicauan burung, kini terasa sangat sunyi karena semua orang menanti pembicaraan penting ini dimulai. Tidak lama kemudian, Wulandari melangkah keluar dari dalam rumah utama dengan menuntun kedua kerabatnya yang tampak sangat ragu. Sulastri masih menunjukkan raut wajah tegang dengan mata bengkak, sementara Rukmini menundukkan kepala menghindari tatapan warga desa tersebut. Di sudut lain pendopo terlihat Danarta duduk dengan dada membusung memamerkan senyuman angkuh seolah ia adalah pahlawan kesiangan. Pria serakah itu merasa sangat yakin bahwa hari ini adalah saat yang paling tepat untuk mengusir Jatmiko selamanya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa jurang kehancuran justru sedang menganga lebar tepat di bawah telapak kakinya sendiri saat ini. Setelah semua orang mengambil tempat duduk dengan nyaman, Jatmiko akhirnya membuka suara memecah keheningan yang menyelimuti seluruh pendopo tersebut. Terima kasih atas kehadiran para sesepuh sekalian pada pagi hari ini untuk menjadi saksi atas sebuah kebenaran besar. Jatmiko menjelaskan bahwa akhir-akhir ini telah beredar banyak sekali desas-desus beracun yang sengaja disebarkan untuk menghancurkan nama baik keluarganya. Ia berbicara dengan nada suara yang sangat tenang tanpa sedikit pun menunjukkan kemarahan meskipun hatinya sempat terluka sangat dalam. Ketegasan pria pemahat kayu itu membuat para tetua desa menganggukkan kepala tanda setuju untuk mendengarkan penjelasannya lebih lanjut. Belum sempat Jatmiko menyelesaikan kalimat pembukanya, Danarta tiba-tiba menyela pembicaraan dengan suara lantang yang sangat tidak sopan. Tidak perlu berbelit-belit lagi, Jatmiko, karena semua kebohonganmu tentang hak waris rumah ini sudah diketahui oleh seluruh warga desa. Pria pembuat onar itu dengan berani menunjuk wajah Jatmiko sambil menuduhnya sebagai perampas harta peninggalan janda-janda malang tersebut. Tindakan Danarta yang sangat kurang ajar ini seketika memancing kerutan tidak suka di dahi para tetua desa yang hadir. Mereka merasa sangat terganggu dengan sikap tamu asing yang sama sekali tidak mengerti tata krama bermasyarakat di desa mereka. Melihat ketidaksopanan tamu tersebut, Mbah Suro segera mengangkat tangan kanannya perlahan untuk menghentikan omong kosong yang keluar dari mulut Danarta.
Orang yang banyak bicara biasanya hanya berusaha menutupi kebusukan hatinya sendiri agar tidak tercium oleh hidung orang lain. Tegur Mbah Suro. Nasihat tajam berupa satu kalimat teguran dari sesepuh desa itu, seketika membuat nyali Danarta menciut dan wajahnya menjadi pucat pasi. Ia terpaksa menutup mulutnya rapat-rapat, dan kembali duduk bersila dengan perasaan sangat kesal, bercampur malu yang luar biasa. Suasana pendopo kembali menjadi tenang memberikan kesempatan bagi Jatmiko untuk melanjutkan penjelasannya tanpa ada gangguan lagi. Jatmiko kemudian menggeser sebuah peti kayu jati yang sedari tadi diletakkan tepat di samping tempat duduknya ke tengah lingkaran. Peti tebal dengan ukiran rumit itu merupakan tempat Jatmiko menyimpan segala rahasia keluarga yang selama ini tidak pernah diungkapkannya. Semua mata di pendopo tertuju pada pergerakan tangan Jatmiko saat ia memasukkan anak kunci kuningan ke dalam gembok peti. Suara klik pelan terdengar sangat jelas memecah kesunyian pertanda bahwa kebenaran yang tertutup rapat akan segera melihat cahaya terang. Jatmiko membuka tutup peti itu perlahan, sambil menarik napas panjang untuk melepaskan seluruh beban berat di dadanya. Benda pertama yang dikeluarkan oleh Jatmiko dari dalam peti kayu tersebut adalah sebuah kotak perunggu kuno yang sangat berdebu. Sulastri seketika tersentak kaget melihat barang pusaka peninggalan mendiang suaminya kini berada dengan selamat di tangan pria sabar tersebut. Aku sengaja mengambil kotak ini dari gudang kemarin siang semata-mata untuk mengamankannya dari tangan panjang seseorang yang berniat mencurinya. Jelas Jatmiko. Ia mengulurkan kotak berharga itu langsung ke haribaan Sulastri yang menerimanya dengan tangan gemetar dan mata yang kembali berkaca-kaca. Penjelasan tulus ini seketika mematahkan separuh dari kebohongan licik yang telah ditanamkan oleh Danarta sebelumnya. Sulastri memeluk kotak perunggu itu erat-erat di dadanya, dan menangis terseduh-seduh menyadari betapa bodohnya ia telah meragukan kebaikan Jatmiko. Ia membuka penutup kotak itu dan memastikan bahwa seluruh isi di dalamnya masih utuh tidak tersentuh sama sekali. Janda malang itu kini sadar bahwa pria pemahat kayu di hadapannya ini benar-benar bertindak layaknya seorang pelindung tanpa pamrih. Kemarahan buta yang sempat menguasai pikirannya seharian penuh kemarin kini menguap tak bersisa digantikan oleh rasa bersalah yang teramat dalam. Rukmini yang melihat kejadian itu juga mulai menundukkan kepalanya dalam-dalam, karena merasa sangat malu telah berprasangka buruk. Menyadari bahwa rencananya mulai berantakan, Danarta mencoba memberikan perlawanan terakhir untuk mempertahankan posisinya di hadapan para penduduk desa. Itu hanya sebuah kotak tua yang tidak berharga. Namun bagaimana dengan masalah surat tanah rumah joglo ini yang kau sembunyikan? Tantang Danarta. Pria berwajah serakah itu berusaha keras mengalihkan perhatian semua orang kembali kepada masalah utama yang menjadi senjata andalannya. Ia masih sangat yakin bahwa Jatmiko telah membalik nama sertifikat tanah itu untuk keuntungan pribadinya semata secara diam-diam. Danarta memandang berkeliling dengan pongah berharap para tetua desa akan mendukung tuntutannya yang terdengar sangat masuk akal tersebut. Tanpa terpancing emosi sedikit pun Jatmiko kembali merogoh ke dalam peti kayunya lalu mengeluarkan sebuah gulungan dokumen resmi yang tebal. Ia membeberkan gulungan kertas bermeterai tersebut di atas tikar pandan, agar semua orang bisa melihatnya dengan sangat jelas. Tahukah kalian bahwa mendiang suami Sulastri dan mendiang suami Rukmini ternyata meninggalkan tumpukan utang yang sangat besar sebelum mereka wafat? Ungkap Jatmiko. Fakta mengejutkan ini bagaikan petir di siang bolong yang membuat semua orang menahan napas karena tidak pernah mengetahui rahasia kelam tersebut. Tanah dan rumah joglo ini sebenarnya sudah hampir disita oleh pihak pemberi pinjaman di kota bertahun-tahun silam. Jatmiko kemudian menceritakan bagaimana ia bekerja membanting tulang siang dan malam membuat ukiran kayu untuk mengumpulkan uang tebusan. Seluruh hasil keringatku selama bertahun-tahun kuberikan sepenuhnya untuk melunasi sisa utang mendiang suami kalian agar rumah ini tidak dirampas orang. Ucap Jatmiko. Ia menunjukkan beberapa lembar surat bukti pelunasan utang yang sah dan dibubuhi cap resmi dari pihak berwenang di kota besar. Pengorbanan tanpa batas yang dilakukan oleh pria sabar ini sungguh di luar dugaan dan membuat hati siapa saja yang mendengarnya luluh. Ia rela hidup sangat sederhana asalkan kehormatan keluarga dan tempat berteduh para janda itu tetap terjaga.
Untuk memberikan bukti yang tidak bisa dibantah lagi, Jatmiko menyerahkan dokumen sertifikat tanah yang paling utama kepada Mbah Suro. Ia meminta sesepuh desa yang bijaksana itu untuk membacakan nama-nama yang tertera secara resmi sebagai pemilik sah rumah joglo tersebut. Suara Mbah Suro bergema di seluruh pendopo menyebutkan nama Wulandari, lalu dilanjutkan dengan nama Sulastri, dan ditutup oleh nama Rukmini. Jatmiko ternyata sama sekali tidak mencantumkan namanya sendiri di dalam surat berharga tersebut, melainkan mendaftarkannya atas nama ketiga janda itu. Sebuah kebenaran yang memutarbalikkan seluruh fitnah keji, dan membuktikan betapa mulianya hati pria pemahat kayu tersebut. Para tetua desa yang mendengarkan pembacaan dokumen tersebut serentak menganggukkan kepala tanda kagum yang teramat sangat kepada Jatmiko. Mereka kini menyadari betapa besarnya kesalahan warga desa yang sempat mempercayai desas-desus murahan yang disebarkan oleh tamu tidak diundang itu. Kebenaran telah terungkap dengan sangat benderang, menghancurkan seluruh keraguan yang sempat singgah di benak orang-orang polos di desa Karanganyar. Pemuda pemahat kayu ini benar-benar pantas menyandang gelar suami yang beruntung, karena ia menabur kebaikan yang tiada tara batasnya. Pandangan mata warga kini beralih menatap tajam ke arah Danarta yang terlihat mulai gemetar ketakutan di sudut ruangan pendopo. Sulastri dan Rukmini menjerit tertahan saat mendengar nama mereka diucapkan dengan sangat jelas oleh Mbah Suro sebagai pemilik sah. Ya Tuhan, betapa butanya mata hati kami berdua hingga tega mempercayai fitnah kejam dari orang asing dan melukai perasaan pahlawan kami sendiri. Tangis Sulastri. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah membalas air susu dengan air tuba kepada pria yang merelakan seluruh hidupnya demi mereka. Rukmini memukul dadanya sendiri meratapi kebodohannya yang sangat mudah dipengaruhi oleh mulut berbisa pria pembuat onar tanpa asal-usul jelas tersebut. Wulandari segera memeluk kedua kerabatnya itu, berusaha menenangkan tangisan penyesalan mereka yang sangat memilukan hati. Melihat rencananya hancur berantakan tanpa sisa sedikit pun, Danarta mencoba bangkit berdiri dengan wajah yang sangat panik dan dipenuhi keringat dingin. Ia masih berusaha menggapai dokumen tersebut sambil berteriak bahwa sebagai kerabat mendiang suami Sulastri, ia juga memiliki hak waris. Namun sebelum tangannya berhasil menyentuh kertas berharga itu, beberapa pemuda desa yang sedari tadi berjaga langsung melangkah maju menghalanginya. Tidak ada sedikit pun celah bagi pria serakah itu untuk melarikan diri dari jerat kebohongan yang telah ia rajut sendiri selama ini. Danarta kini benar-benar terpojok, layaknya seekor tikus kotor yang terperangkap dalam jebakan mematikan tanpa bisa berkutik lagi. Jatmiko berdiri tegak menatap mata tamunya yang mulai memancarkan ketakutan luar biasa karena penyamarannya telah sepenuhnya dikuliti habis. Aku telah menyuruh seseorang pergi ke kota untuk menyelidiki latar belakangmu, dan ternyata engkau hanyalah seorang penjudi yang dikejar banyak penagih utang. Bongkar Jatmiko. Pria sabar itu membongkar habis niat busuk Danarta yang datang ke desa ini semata-mata untuk menguasai harta warisan demi melunasi utang judinya. Kedok pria berwajah ramah itu kini hancur berkeping-keping memperlihatkan wujud asli seorang penipu serakah yang rela menghancurkan keluarga orang lain. Warga desa yang mendengar fakta ini mendesis marah menahan keinginan untuk menghakimi penipu licik tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, Jatmiko juga membeberkan kejadian malam sebelumnya saat tamu asing itu mencoba menyusup ke kamar utamanya. Engkau tertangkap basah mengendap-endap di bawah jendelaku pada tengah malam buta untuk mencuri dokumen ini sebelum rencanamu terbongkar keesokan harinya. Tegas Jatmiko. Suara Jatmiko menggelegar penuh wibawa membungkam seluruh kebohongan yang selama beberapa hari ini telah meracuni udara bersih di desa Karanganyar. Bukti-bukti yang sangat kuat dan saksi mata yang tidak bisa dibantah membuat Danarta tidak memiliki ruang sedikit pun untuk membela diri. Pembuat onar itu akhirnya tertunduk lesu mengakui kekalahan mutlaknya di hadapan seluruh penduduk desa yang hadir. Para tetua desa menatap tajam ke arah Danarta dengan pandangan penuh rasa jijik yang membuat bulu kuduk pria licik itu berdiri. Tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik atau melontarkan kata-kata makian kasar, tatapan mata seluruh warga desa sudah cukup untuk mengadili kejahatannya. Atmosfer pendopo berubah menjadi sangat berat menekan mental pembuat onar tersebut hingga ke titik terendah dalam hidupnya yang penuh dosa. Tidak ada seorang pun yang beranjak dari tempat duduknya. Namun aura permusuhan yang dipancarkan secara bersama-sama itu
terasa sangat mengintimidasi. Kejahatan yang dibalas dengan pembuktian kebenaran secara elegan ternyata memiliki daya hancur yang jauh lebih mematikan bagi kesombongan seseorang. Danarta merosot jatuh ke lantai pendopo dengan wajah pucat pasi dan seluruh tubuh bergetar hebat menyadari situasinya yang sangat mengenaskan. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa menginjakkan kakinya lagi di desa ini, apalagi berharap mendapatkan sepeser pun harta kekayaan. Mulutnya yang biasanya pandai merangkai kebohongan kini terkunci rapat, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk memohon pengampunan dari sang tuan rumah. Ia segera merangkak mundur menjauhi tikar pandan dan bergegas masuk ke dalam paviliun depan untuk mengemasi pakaian lusuhnya dengan tergesa-gesa. Keserakahannya telah membuahkan aib besar yang akan terus menghantuinya kemanapun kaki kotornya itu melangkah pergi. Dengan langkah terseret-seret dan kepala menunduk sangat dalam, Danarta akhirnya berjalan keluar meninggalkan halaman rumah joglo yang megah tersebut. Ia harus melewati barisan penduduk desa yang menatapnya dengan penuh kebencian, sepanjang jalan setapak menuju batas akhir desa Karanganyar. Kepergian pria pembuat onar itu terjadi dalam keheningan total yang jauh lebih menyiksa batin dibandingkan dengan ribuan cambukan rotan di punggungnya. Jatmiko berhasil menyingkirkan duri beracun itu tanpa harus mengotori tangannya sendiri sesuai dengan nasihat bijak yang diberikan oleh Mbah Suro. Hembusan angin kemarau seakan ikut menyapu bersih jejak-jejak kotor yang ditinggalkan oleh tamu tidak tahu diuntung tersebut ke udara. Begitu sosok Danarta menghilang di balik tikungan jalan, Sulastri langsung bersimpuh di kaki Jatmiko, sambil menangis memohon ampunan yang sebesar-besarnya. "Maafkan segala prasangka burukku wahai suamiku, yang berhati mulia, aku berjanji tidak akan pernah meragukan ketulusan hatimu lagi seumur hidupku." Isaknya pilu. Ia merasa sangat berdosa telah membiarkan pikirannya diracuni oleh orang luar hingga hampir menghancurkan keluarga yang menyelamatkan nyawanya dari kehancuran total. Air mata penyesalan terus membasahi pipinya, tidak tertahankan memohon agar pria pemahat kayu itu sudi memaafkan kebodohan janda malang sepertinya. Suasana pendopo seketika berubah menjadi sangat haru, menyentuh hati siapa saja yang menjadi saksi kebesaran jiwa Jatmiko. Rukmini juga ikut bersimpuh di samping kerabatnya sambil memegang ujung celana Jatmiko dengan tangan gemetar memohon pengampunan yang sama. Jatmiko tersenyum sangat lembut, lalu membungkukkan badannya untuk membantu kedua janda malang tersebut berdiri kembali dengan penuh rasa hormat. "Kalian adalah keluarga kesayangan istriku, yang berarti kalian juga adalah bagian dari darah dagingku sendiri, sehingga tidak ada yang perlu dimaafkan," ucap Jatmiko. Hatinya yang terbuat dari emas sama sekali tidak menyimpan dendam atas kesalahpahaman besar yang hampir meruntuhkan tiang-tiang kebahagiaan di rumah tersebut. Ia hanya merasa bersyukur karena badai kebohongan itu telah berlalu meninggalkan mereka dalam keadaan yang utuh. Wulandari tidak bisa lagi menahan perasaan cintanya yang membuncah, lalu langsung memeluk suaminya erat-erat di hadapan para penduduk desa. Hatinya sangat bangga memiliki seorang pelindung keluarga yang tidak hanya kuat secara fisik, namun juga memiliki kebijaksanaan luar biasa dalam bertindak. Pelukan hangat itu menjadi simbol kembalinya kedamaian abadi di dalam rumah joglo, yang sempat terguncang oleh fitnah kejam orang tidak bertanggung jawab. Para tetua desa yang menyaksikan adegan penuh kasih sayang tersebut ikut tersenyum bahagia melihat keutuhan keluarga unik ini berhasil diselamatkan. Awan hitam yang sempat menggantung rendah di atas atap rumah perlahan mulai menyingkir terbawa angin menjauhi desa. Mbah Suro berdiri dari tempat duduknya lalu memanjatkan doa keselamatan sebagai tanda syukur atas selesainya masalah pelik yang melanda warganya. Semoga rumah joglo ini akan terus dilimpahi berkah kelimpahan rezeki dan dijauhkan dari segala macam niat jahat manusia berhati iblis selamanya. Doa Mbah Suro. Semua orang yang hadir di pendopo mengaminkan doa tersebut dengan suara serempak yang menggema menembus langit biru yang cerah mempesona. Matahari pagi kini bersinar sangat terang menghangatkan setiap sudut rumah, seakan ikut merayakan kemenangan kebenaran atas kelicikan yang memuakan hati. Pertemuan di pendopo itu diakhiri dengan senyuman lega dari seluruh wajah penduduk desa yang beranjak pulang. Hari-hari kelabu yang dipenuhi oleh ketegangan kini telah berlalu sepenuhnya meninggalkan udara sejuk yang menyegarkan seluruh pelosok desa Karanganyar. Matahari pagi kembali bersinar dengan sangat cerah menyinari atap genteng tanah liat rumah joglo yang berdiri dengan gagahnya di tengah permukiman.
Kicauan burung merpati yang bersarang di dahan pohon mangga terdengar saling bersahutan seolah ikut menyanyikan lagu kemenangan atas kebenaran. Kehidupan di rumah besar itu perlahan mulai kembali pada ritme asalnya yang selalu dipenuhi oleh kedamaian dan ketenangan batin. Jatmiko tersenyum lebar menghirup udara pagi yang sangat bersih tersebut, sebelum melangkah menuju halaman samping untuk kembali memulai pekerjaannya. Di bagian depan rumah terlihat Sulastri dan Rukmini sedang sibuk menyapu lantai pendopo menggunakan sapu lidi dengan wajah yang berseri-seri. Beban berat yang selama beberapa hari terakhir ini menekan batin mereka telah terangkat seluruhnya tanpa menyisakan sedikit pun rasa ragu di dada. Mereka berdua membersihkan setiap sudut ruangan dengan penuh semangat seakan ingin membuang semua sisa-sisa kenangan buruk yang ditinggalkan oleh tamu licik tersebut. Tidak ada lagi kecurigaan yang membayangi pikiran mereka setiap kali melihat Jatmiko melintas membawa balok kayu jati untuk dipahat menjadi patung. Kepercayaan mereka terhadap pria berhati mulia itu kini menjadi ribuan kali lipat lebih kuat dan kokoh dari sebelumnya. Jatmiko kembali duduk di bangku kerjanya yang terletak di bawah rindangnya pohon beringin tua, sambil mengasah pahat besinya hingga tajam. Ia mengambil sebuah balok kayu jati terbaik yang sudah ia persiapkan sejak lama untuk membuat sebuah karya seni yang sangat istimewa. Tangannya yang kasar namun sangat terampil mulai mengukir motif sulur daun yang melambangkan keabadian dan perlindungan tanpa henti dari Tuhan. Sesekali ia bersenandung pelan menirukan tembang Jawa yang sering dinyanyikan oleh istrinya saat sedang mencuci beras di sumur belakang rumah. Pria pemahat kayu itu merasa sangat bersyukur karena badai besar telah berhasil dilewati tanpa meruntuhkan satupun tiang keluarganya. Menjelang siang hari suasana halaman depan rumah Joglo perlahan mulai ramai didatangi oleh beberapa tetangga yang merasa sangat bersalah. Mereka datang dengan membawa berbagai macam buah tangan hasil kebun seperti pisang ubi jalar dan sayuran segar sebagai bentuk permintaan maaf. Para penduduk desa itu menyadari betapa bodohnya mereka, karena sempat termakan oleh fitnah keji yang disebarkan oleh pria asing tidak tahu diri. Mereka menundukkan kepala saat berhadapan dengan Jatmiko, memohon pengampunan atas segala pandangan sinis yang sempat mereka berikan beberapa waktu lalu. Kebersamaan masyarakat pedesaan yang sempat retak kini perlahan mulai dirajut kembali melalui kesadaran dan kebesaran hati saling memaafkan. Penjual sayur bernama Marni yang sebelumnya ikut menyebarkan desas-desus di pasar tradisional datang sambil menangis terseduh-seduh, meratapi kebodohannya. Ya ampun, betapa berdosanya mulutku ini karena telah ikut membicarakan keburukanmu, wahai pria baik hati, tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ratap Marni. Ia menyerahkan sekeranjang penuh sayur mayur segar sebagai tanda permintaan maaf yang tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jatmiko menerima keranjang tersebut dengan senyuman hangat tanpa menyimpan dendam sedikit pun di dalam hatinya yang memang terbuat dari kebaikan murni. Ia menasihati Marni dengan lembut agar kedepannya lebih berhati-hati dalam menerima kabar burung yang dibawa oleh orang tidak dikenal. Karyo sang tetangga baik hati yang sempat menjaga jarak juga datang mengunjungi Jatmiko dengan wajah yang terlihat sangat menyesal. Ia duduk di samping Jatmiko yang sedang memahat kayu, lalu menepuk pundak sahabatnya itu, dengan perasaan bersalah yang sangat mendalam. Aku sungguh malu menyebut diriku sebagai temanmu setelah aku gagal mempercayaimu di saat badai fitnah itu sedang menerjang keluargamu. Ucap Karyo lirih. Jatmiko menghentikan pekerjaannya sejenak lalu membalas tepukan di pundak temannya itu, sambil tertawa renyah seolah tidak pernah terjadi masalah besar. Persahabatan sejati tidak akan pernah putus hanya karena angin lalu yang bertiup terlalu kencang menyapu debu jalanan di desa. Wulandari keluar dari dapur membawakan nampan berisi cangkir-cangkir kopi hitam yang mengepulkan asap wangi untuk disajikan kepada para tetangga tersebut. Wanita lembut itu merasa sangat bahagia melihat kerukunan warga desa kembali terjalin dengan sangat indah di halaman rumahnya siang ini. Ia menyuguhkan minuman hangat itu dengan senyuman manis yang selalu menjadi ciri khasnya menyambut setiap tamu yang datang berkunjung. Para tetangga memuji ketabahan hati Wulandari yang tetap setia mendampingi suaminya melewati masa-masa paling sulit, tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Rumah Joglo itu kini kembali memancarkan aura positif yang membuat siapa saja merasa nyaman untuk duduk berlama-lama menghabiskan waktu sore. Di halaman samping rumah Sulastri dan Rukmini sudah kembali menggelar peralatan menenun mereka di bawah sinar matahari yang hangat menyengat.
Suara ketukan kayu dari alat tenun tradisional kembali berirama menciptakan sebuah simfoni kehidupan pedesaan yang sangat menenangkan jiwa dan pikiran. Tangan-tangan terampil mereka menari-nari memasukkan benang warna-warni merangkai sebuah pola kain songket yang jauh lebih indah dari karya-karya sebelumnya. Ada semangat baru yang mengalir deras di dalam aliran darah mereka, membuat setiap gerakan terasa jauh lebih ringan tanpa beban sedikit pun. Mereka bertekad untuk menghasilkan kain tenun terbaik yang nantinya akan dijual untuk membantu perekonomian keluarga yang telah menyelamatkan mereka. Kejadian pahit yang baru saja mereka alami ternyata membawa hikmah yang sangat besar bagi pendewasaan mental kedua janda malang tersebut. Sulastri kini tidak lagi membiarkan masa lalunya yang kelam terus-menerus menghantui pikirannya dan menyanderanya dalam ketakutan yang tidak beralasan setiap saat. Ia telah menyimpan kotak perunggu peninggalan mendiang suaminya di tempat yang sangat aman sebagai kenangan manis tanpa harus merasa terbebani lagi. Pria sabar yang memimpin keluarga ini telah mengajarkan kepada mereka arti sebenarnya dari keikhlasan dan pengorbanan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Rumah joglo kayu jati ini sekarang benar-benar terasa seperti istana pelindung yang tidak akan pernah bisa ditembus musuh. Matahari perlahan mulai bergerak turun ke ufuk barat, merubah warna langit biru cerah menjadi hamparan lukisan jingga kemerahan yang mempesona. Angin sore berhembus sangat lembut membelai dedaunan pohon bambu di belakang rumah menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan doa. Wulandari memanggil kedua kerabatnya untuk segera masuk ke dalam rumah karena waktu maghrib akan segera tiba menyelimuti desa dengan kegelapan malam. Mereka mengemasi seluruh gulungan kain tenun dan alat pemintal benang dengan sangat rapi memastikan tidak ada satupun barang yang tertinggal di luar. Kebersamaan mereka saat merapikan halaman terasa sangat hangat, seolah menegaskan bahwa ikatan persaudaraan ini tidak akan pernah putus. Aroma masakan bumbu rempah-rempah yang sangat lezat mulai tercium menguar dari cerobong asap dapur rumah joglo memancing rasa lapar siapa saja. Malam ini Wulandari dibantu oleh Sulastri dan Rukmini memasak hidangan istimewa berupa ayam panggang bumbu rujak untuk merayakan kembalinya kedamaian. Suasana dapur dipenuhi oleh canda tawa renyah yang sempat hilang selama beberapa hari terakhir saat awan hitam kebencian menyelimuti rumah ini. Rukmini dengan cekatan mengulek sambal terasi di atas cobek batu, sementara Sulastri menjaga nyala api tungku kayu agar tetap stabil. Mereka saling menggoda satu sama lain membicarakan hal-hal lucu yang membuat suasana hati menjadi semakin gembira dan penuh warna. Jatmiko yang baru saja selesai mandi air hangat melangkah masuk ke ruang makan dengan mengenakan kain sarung dan baju koko putih. Ia tersenyum puas melihat meja makan kayu jati yang panjang kini telah dipenuhi oleh berbagai macam hidangan lezat hasil masakan para wanita. Perutku rasanya sudah tidak sabar lagi ingin segera mencicipi semua masakan luar biasa yang telah kalian siapkan malam ini. Puji Jatmiko. Ketiga wanita itu tersipu malu mendengar pujian tulus dari sang kepala keluarga yang sangat mereka hormati dan sayangi sepenuh hati tersebut. Mereka kemudian duduk bersama mengelilingi meja makan, menyatukan tangan memanjatkan doa syukur kehadirat Tuhan semesta alam. Makan malam bersama itu berlangsung dengan sangat hikmat, namun dipenuhi oleh kehangatan luar biasa yang memancar dari setiap wajah penghuni rumah. Jatmiko menyuapkan nasi dengan lahap menikmati setiap gigitan ayam panggang yang memiliki perpaduan rasa manis pedas dan gurih yang sempurna. Ia sesekali menceritakan pengalaman lucunya saat sedang mencari kayu di hutan, membuat Wulandari dan kedua kerabatnya tertawa hingga keluar air mata. Tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan di antara mereka, karena seluruh dinding pembatas kesalahpahaman telah hancur, berkeping-keping tidak bersisa lagi. Keluarga kecil yang unik ini kini telah menemukan bentuk kebahagiaan sejatinya yang tidak akan bisa dirusak oleh fitnah apapun. Setelah selesai menyantap makan malam yang mengenyangkan, mereka beranjak menuju beranda depan untuk menikmati waktu santai di bawah sinar rembulan. Sulastri membawakan nampan berisi teko tanah liat, yang mengepulkan asap wangi teh bunga melati kesukaan seluruh anggota keluarga di rumah tersebut. Malam ini udara desa Karanganyar terasa jauh lebih sejuk dan bersih, tanpa ada sedikit pun debu kecurigaan yang mengotori pandangan mata. Jatmiko duduk di kursi goyang rotannya sambil menyesap teh hangat, perlahan merasakan kelegaan yang luar biasa menjalar ke seluruh aliran darahnya.
Perjuangannya dalam mempertahankan kehormatan keluarga dari rongrongan orang serakah akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis dan membahagiakan hati. Suara jangkrik dari balik rimbunnya semak-semak kembali menyanyikan lagu pengantar tidur yang sangat merdu menemani obrolan ringan keluarga di beranda. Rukmini menatap langit malam yang dipenuhi oleh ribuan bintang berkelap-kelip dengan perasaan takjub, seakan baru pertama kali melihat pemandangan indah itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa melihat bintang di langit bisa terasa sedamai ini setelah kita terbebas dari jeratan prasangka buruk, gumam Rukmini. Wulandari menggenggam tangan kerabatnya itu dengan erat memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan agar janda malang itu selalu merasa aman. Mereka berjanji untuk selalu menjaga kerukunan rumah ini agar tidak ada lagi celah bagi niat jahat menyusup masuk. Cahaya lampu minyak tanah yang dipasang di setiap sudut pendopo memancarkan sinar keemasan yang menyoroti keindahan ukiran tiang-tiang kayu jati. Rumah besar itu seakan ikut bernapas lega karena beban berat yang menekan atapnya kini telah hilang ditiup oleh angin malam. Jatmiko menatap istri dan kedua kerabatnya dengan pandangan penuh kasih sayang menyadari betapa berharganya kehidupan sederhana yang mereka miliki saat ini. Ia berjanji di dalam hatinya untuk terus bekerja keras menghasilkan karya seni terbaik agar bisa memberikan kehidupan yang lebih layak bagi semuanya. Pria sabar itu telah membuktikan bahwa kekuatan cinta dan ketulusan hati selalu mampu mengalahkan kelicikan sekuat apapun rintangannya. Malam perlahan semakin larut mengharuskan mereka untuk segera masuk ke dalam kamar masing-masing demi mengistirahatkan tubuh yang lelah seharian penuh. Wulandari merapikan cangkir-cangkir teh yang telah kosong dan membawanya kembali ke dapur, sementara Sulastri memastikan semua jendela terkunci dengan aman. Jatmiko berjalan memeriksa pintu gerbang utama memastikan gembok kuningan terpasang kuat untuk menjaga keamanan properti kesayangan keluarganya dari ancaman luar. Suasana tenang yang menyelimuti rumah joglo malam itu terasa sangat tebal, bagaikan selimut hangat yang melindungi bayi dari udara dingin pegunungan. Semua penghuni rumah masuk ke dalam alam mimpi dengan senyuman damai tergambar jelas di wajah mereka tanpa beban pikiran. Keesokan paginya rutinitas kehidupan pedesaan kembali bergulir seperti putaran roda yang tidak pernah berhenti sejak zaman nenek moyang mereka dahulu. Jatmiko kembali memahat kayu dengan penuh konsentrasi, sementara tiga wanita janda itu sibuk menenun kain dengan pola yang sangat indah. Para tetangga yang melintas di depan jalan setapak selalu menyempatkan diri untuk menyapa keluarga Jatmiko dengan senyuman tulus penuh penghormatan. Tidak ada lagi tatapan mata sinis ataupun bisikan miring yang menuduh pria pemahat kayu itu sebagai penguasa harta warisan janda malang. Kebenaran yang terungkap secara elegan di pendopo telah mengukir sejarah baru tentang kebesaran jiwa seorang pemimpin keluarga yang sangat bijaksana. Mbah Suro yang sedang berjalan pelan menyusuri batas desa, berhenti sejenak di depan gerbang kayu jati rumah Jatmiko yang tertutup. Sesepuh desa itu memandang bangunan megah tersebut dengan tatapan bangga, melihat kehangatan keluarga terpancar sangat kuat dari balik dinding kayu. Ujian berat yang dilemparkan oleh semesta kepada keluarga kecil ini ternyata justru membuat pondasi rumah mereka semakin kokoh tidak tertembus. Mbah Suro menganggukkan kepalanya perlahan menyadari bahwa Jatmiko memang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai suami paling beruntung di desa ini. Keberuntungan itu bukanlah sebuah kebetulan melainkan hasil dari taburan kebaikan tanpa pamrih yang selalu ia rawat dengan sepenuh hati. Musim kemarau yang panjang, sebentar lagi akan segera berakhir digantikan oleh rintik hujan yang membawa berkah kesuburan bagi tanah pertanian desa. Daun-daun jati yang mengering perlahan mulai berguguran menyisakan ranting kosong yang siap menyambut tumbuhnya tunas-tunas hijau kehidupan yang serba baru. Sulastri dan Rukmini telah mengubur dalam-dalam semua kenangan pahit mereka bersamaan dengan hancurnya kebohongan pria serakah yang hampir mencelakai nasib mereka. Janda-janda malang itu kini telah berubah menjadi wanita-wanita tangguh yang sangat mandiri dan berbakti kepada keluarga yang menyelamatkan hidup mereka berdua. Rumah joglo itu menjadi saksi bisu kebangkitan jiwa-jiwa rapuh yang menemukan kembali arti kebahagiaan di tengah kerasnya dunia nyata. Di pasar tradisional cerita tentang kebesaran hati Jatmiko menyelesaikan masalah fitnah pelik tanpa menggunakan kekerasan terus menjadi bahan perbincangan abadi. Para pedagang sering menggunakan kisah heroik pria pemahat kayu itu sebagai nasihat bagi anak-anak mereka agar selalu bersikap jujur dan sabar.
Marni sang penjual sayur tidak pernah bosan menceritakan bagaimana kelicikan tamu serakah itu ditelanjangi dengan sangat cerdik menggunakan bukti nyata dokumen. Kisah nyata yang terjadi di desa Karanganyar ini perlahan mulai menyebar ke desa-desa tetangga sebagai sebuah legenda modern tentang nilai moral. Jatmiko tanpa sadar telah memberikan pelajaran berharga bagi seluruh penduduk mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan mencari kebenaran fakta sebelum menghakimi. Wulandari sedang menyiram tanaman hias di pot tanah liat saat ia melihat sekawanan kupu-kupu berwarna kuning cerah terbang mengelilingi pekarangannya. Kehadiran serangga bersayap indah itu sering dianggap oleh masyarakat setempat sebagai pertanda datangnya rejeki besar yang membawa kebahagiaan berlimpah ruah. Ia memanggil suaminya yang sedang mengasuh di serambi untuk melihat fenomena alam kecil yang sangat menyejukkan pandangan mata di sore hari. Jatmiko merangkul bahu istrinya dengan mesra, sambil tersenyum menatap kupu-kupu yang hinggap di atas kelopak bunga melati yang baru saja mekar. Mereka bersyukur karena badai telah berlalu meninggalkan pelangi indah yang menghiasi cakrawala kehidupan rumah tangga mereka hingga akhir hayat kelak. Seiring berjalannya waktu, karya ukiran kayu buatan Jatmiko semakin dikenal luas hingga ke kota besar mengundang banyak saudagar kaya berdatangan. Pria sabar itu mendapatkan banyak pesanan bernilai tinggi yang membuat perekonomian keluarganya meningkat drastis jauh meninggalkan kesederhanaan di masa lalu. Meskipun demikian, Jatmiko dan keluarganya tetap hidup bersahaja, tidak pernah sombong ataupun memamerkan kekayaan baru mereka kepada para tetangga sekitar. Sulastri dan Rukmini juga berhasil mengembangkan usaha tenun kain songket mereka, menjadi sumber penghasilan tambahan yang sangat lumayan bagi rumah tersebut. Kesuksesan finansial ini merupakan hadiah manis dari Tuhan atas kesabaran luar biasa mereka dalam menghadapi cobaan fitnah yang sangat meremukkan hati. Tahun-tahun terus berganti merubah warna rambut para penghuni rumah joglo menjadi semakin putih termakan oleh usia yang tidak bisa dihentikan. Namun kedamaian dan kerukunan di dalam rumah kayu jati yang megah tersebut sama sekali tidak pernah luntur lekang oleh panasnya zaman. Generasi muda di desa itu selalu memandang rumah Jatmiko sebagai simbol keharmonisan keluarga teladan yang patut dicontoh oleh setiap pasangan suami istri. Kisah tentang 3 janda yang diselamatkan kehormatannya oleh seorang pria pemahat kayu mulia terus mengalir dalam ingatan kolektif penduduk Karanganyar. Tidak akan ada lagi orang asing yang berani mencoba mengganggu kedamaian keluarga kuat yang diikat oleh jalinan kasih sayang tulus ini. Pada suatu sore yang sangat tenang di bawah langit kemerahan, Karyo duduk bersila menikmati kopi panas di warung ujung desa. Ia menatap ke arah rumah joglo besar yang memancarkan cahaya lampu kuning keemasan menembus kabut tipis pegunungan yang perlahan mulai turun. Sang tetangga tua itu tersenyum simpul sambil menghembuskan asap rokok lintingannya perlahan ke udara malam yang semakin terasa dingin menusuk tulang. Hatinya merasa sangat damai melihat atap rumah sahabatnya itu berdiri kokoh menaungi jiwa-jiwa murni yang telah memenangkan pertarungan melawan keserakahan manusia. Ia lalu mengucapkan sebuah kalimat pelan yang mewakili perasaan seluruh penduduk desa mengenai keajaiban tulusnya kasih sayang di dalam rumah tangga. Sebuah rumah yang tiang-tiangnya dibangun dengan keikhlasan dan atapnya ditenun dari rasa saling percaya tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh fitnah sekejam apapun. Gumam Karyo pelan. Perkataan bijak itu perlahan terbang terbawa oleh hembusan angin malam yang sejuk menyusup melewati celah-celah dedaunan bambu di perbatasan desa yang sepi. Rumah joglo milik Jatmiko berdiri sangat anggun menyatu bersama alam semesta yang selalu melindungi orang-orang sabar dari segala macam kejahatan. Cerita mengenai pengorbanan tanpa pamrih dan kemenangan kebenaran akhirnya menutup perjalanannya menyisakan rasa hangat di dalam relung hati yang mendengarkannya. Malam damai merengkuh penduduk desa dengan penuh kasih.